Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan karunia-Nya, maka kita di sini dapat berkumpul dalam rangka kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya politiknya. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita selalu nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Kepada yang terhormat Bapak Indrianto SPD MPD selaku Wakil Kurikulum SMA Negeri 12 Bandar Lampung, yang kami hormati teman-teman yang sudah menyediakan waktu untuk mendengarkan dan menyimak diseminasi dari CGP Angkatan 11 Kota Bandar Lampung, dan kepada rekan-rekan CGP Angkatan 11 Kota Bandar Lampung semua. Adapun acara hari ini, yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Sukirman, yang ketiga sambutan dari Bapak Indrianto, yang keempat pemaparan materi, dan yang terakhir penutup. Baik, untuk acara yang pertama, mohon hadirin berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu doa. Untuk melancarkan acara hari ini dipersilakan kepada Ustadz Sukirman untuk memimpin doa. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala kulli sahabatir rasulillah. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim, di pagi kesempatan ini ya Allah, kami bersyukur atas limpahan rahmat dan karunia-Mu ya Allah, sehingga kami bisa berkumpul di ruangan ini ya Allah. Ya Allah ya Allah, lancarkan acara kami ini ya Allah, acara seminar Angkatan 11 Kota Bandar Lampung calon guru. Semoga ya Allah, apa yang diniatkan oleh kami semua ini ya Allah, Engkau mudahkan, Engkau lancarkan ya Allah. Bimbing kami ya Allah,
agar kami bisa menjadi guru penggerak yang terbaik, sehingga kami bisa membaktikan kami dan di bangsa Indonesia ini. Ya Allah, mengambil urusan kami, jauhkan kami dari segala kesulitan. Ya Allah, Rabbana menambah anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Acara yang selanjutnya yaitu pembukaan dan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Prianto MPD selaku Wakil SMA Negeri 12 Bandar Lampung. Kepada Bapak kami persilakan. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, pendidik dan tenaga kependidikan, khusus pada kaum guru muda, Ibu Lucu, Bapak Indra, Ibu Eti dan Ibu Ana. Nama kami semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, saya mau mengucapkan selamat dulu kepada Pak CGP yang sudah berproses hingga hari ini. Tentu ada suka dari saya menjadi CGP untuk mempunyai tantangan tersendiri untuk melaksanakan setiap tugas-tugas yang dibebankan, karena bersama dengan kegiatan masyarakat ini adalah sebuah beban. Jadi cara pandangan kita bisa kita ubah menjadi sebuah seni. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu ini dengan cara pandang yang baik, tentu kita akan berproses melaksanakan tugas dengan cara yang baik juga. Ketika kita melihat ini sebuah beban, kita akan penuh dengan usaha, penuh dengan cita, bahkan ada ketenangan dari situ. Kita memiliki sebuah beban, tapi ketika kita memiliki sebuah seni, maka ini adalah sebuah hal yang dilakukan dengan indah. Bukan kita bisa dipandang sebuah seni untuk membawa diri, seni membawa semuanya. Nah, tentunya yang paling penting adalah bagaimana kita membentuk mindset kita, mindset atau berpikir kita, dan kita bisa melaksanakan tugas beban-beban yang diberikan sebagai CGP ini dengan baik, tepat waktu, gitu. Karena memang harus dijalankan double. Di satu sisi sebagai pendidik dan melakukan tugas mengajar di kelas dengan semua standar terpenuhi. Di sisi lain kita juga menjalankan beban, namun beban yang harus dipenuhi sebagai CGP. Ini saya bersyukur teman-teman CGP sudah berproses dan bertahan, ya, tidak ada yang nyerah. Lalu hari ini kita sama-sama melaksanakan aktivitas. Harapan sekolah dalam hal ini untuk makin banyak GP guru penggerak ini makin baik, karena programnya makin dengan banyak GP sekolah akan makin baik. Kenapa? Makin banyak sumber daya yang berkualitas. Tentu tidak hanya cukup berkualitas, ini sumber dayanya bisa diandalkan. Nah, saya melihatnya secara pribadi adalah ketika ada GP atau CGP, mereka punya habit yang berbeda. Habit ini perlu diimbaskan ke teman-teman lain yang bukan CGP, sehingga mereka semua meskipun bukan GP, bukan CGP, mereka berperilaku seperti GP dan seperti CGP. Hidup di zaman sekarang kan tantangannya cukup banyak. Ini kompetitor kita banyak banget. Lalu kita juga dituntut dengan era digital, semua cepat, harus dilalui dengan cepat dan seterusnya. Kita kadang-kadang membuat kita terburu-buru. Nah, akibatnya ada interaksi sosial yang tidak terkontrol. Interaksi sosial tidak terkontrol, misalnya ada tingkah laku, lisan yang secara tidak sengaja kita melukai teman,
Kalau orang sudah terluka, biasanya dia akan berpotensi melukai orang yang lain. Misalnya kan ada pasangan suami istri mau kerja, mereka bertengkar, lalu sampai di sekolah dia akan memarahi siapa saja yang ditemui yang dianggap lemah. Gitu. Ini yang ada di interaksi sosial kayak gitu. Sebenarnya kita biasanya kalau nggak bisa melawan yang itu, maka kita akan cari orang yang lebih lemah, maka kita marahi dia. Nah, ini yang berpotensi merusak budaya positif. Nah, dengan GP maupun GP, saya melihatnya mereka lebih pantang dalam hal kontrol diri, self kontrolnya lebih baik ketimbang yang Tuhan. Maka harapannya teman-teman GP dan teman-teman GP bisa mengimbaskan bagaimana nih mengelola diri, self manajemennya bisa baik, self kontrolnya bisa baik. Dulu zaman saya itu hampir terbiasa, pokoknya ngomong dulu, urusannya belakangan, pikirnya belakangan. Tapi budaya setelah ada GP ada CGP, ya kita mikir dulu baru ngomong. Ini budaya-budaya yang perlu dijelaskan ke teman-teman, budaya positif. Sehingga ketika ada budaya positif akan lahirlah kultur positif, akan lahirlah hidup positif, sehingga proses pembelajaran, proses belajar mengajar siswa kita menjadi kondusif. Bagaimana mau berprestasi dengan baik, bagaimana mau anak-anak lulus dengan prestasi yang diharapkan kalau lingkungan belajarnya tidak positif. Nah, karenanya yang perlu dilakukan adalah pertama adalah self control oleh kita semuanya, yang dalam hal ini dikopori oleh CGT dan GP. Kemudian membangun budaya positif, ya. Meminimalkan luka hati, luka emosi, meminimalkan itu sehingga kita tidak melukai orang lain. Lalu kembangkan budaya positif dan akhirnya anak-anak bisa berprestasi. Nah, budaya positif biasanya juga akan diikuti oleh satu situasi, ada disiplin positif. Kita biasanya kita cenderungnya hidup itu transaksional. Ya, aku mau bantu kamu asal kamu begini, semuanya bisa. Aku mau melakukan ini kalau kamu memberi tuntutannya. Nah, itu namanya transaksional. Harapannya ketika kita menjadi CGP dan GP punya disiplin positif, kita peradabannya meningkat, nggak lagi transaksional. Pertanyaannya banyak yang muncul oleh kita adalah apa yang bisa saya bantu. Jadi ketika kita ditanya, kalau kamu jahat sama saya, maka titik gitu kan. Atau sebelumnya kalau kamu baik sama saya, jadi kita juga saya akan lebih baik kepadamu. Nah, itu transaksionalnya. Lalu ditanya yang kedua, tapi kalau saya jahat kepada kamu, maka titik-titik jawabannya. Ini kalau di titik-titiknya banyak yang mengisi, saya juga akan lebih jahat kepadamu. Padahal dalam peradaban dunia yang sekarang harusnya tidak gitu misinya. Iman kita kan, visi sekolah kita beriman bertakwa. Harusnya isinya adalah ketika kamu jahat kepadaku, maka aku tetap baik padamu. Harusnya gitu peradaban yang gitu. Maka dengan dunia disiplin positif bisa dikembangkan. Untuk itu mohon teman-teman CGP dan GP menjadi kelompok. Itu nggak lagi transaksional. Dalam era sekarang orang-orang yang transaksional cepat atau lambat akan terkena seleksi alam. Karena ini bagian dari karakter. Disiplin positif dikembangkan di sekolah kita, anak-anak terlambat, kita sengaja bapak waktu. Jadi membuat situasi yang positif. Ya. Mungkin ada kamisan juga tentunya yang positif dan seterusnya. Sehingga budaya-budaya seperti itu bisa kita ketika kita berada di kelas, kita juga bisa mengimplementasikan dengan membuat kesepakatan. Apa yang kita sedang lakukan yang positif. Ya. Bagaimana kalau terlambat? Apakah terlambat harus segera masuk? Apakah terlambat harus juga duduk duluan? Apakah kalau mengerjakan tugas apa punishment dan seterusnya bisa disepakati bersama? Di era belajar merdeka kita bisa memilih punishment
saya pernah membuat semacam pilihan waktu itu ada sebuah kegiatan dan anak ini diminta untuk membuat semacam action plan gitu dalam waktu tertentu. Ketika di action plan tanggal T ini tidak terpenuhi, maka punishment apa yang akan dipilih oleh dia sendiri. Jadi punishmentnya ternyata dia memilih ketika ini tidak kulakukan, maka aku akan tidak memegang HP selama 1 minggu. Punishment yang dia pilih sendiri. Nah, ini positif begitu kan? Ini disiplin yang positif. Nah, ternyata setelah diamati oleh kami, oh ternyata anak yang mengambil punishment itu benar-benar nggak bisa sama sendiri, perilakunya berubah. Bahkan bukan dia sendiri, perilaku komunitasnya juga berubah, perilaku orang-orang di dunia juga berubah. Nah ini yang dan tadi belum membudayai kita bagaimana kan membuat sebuah pilihan secara pribadi, self choice untuk punishment. Jadi kami berharap dengan adanya CGP melalui aksi nyata hari ini tidak hanya basa-basi, tapi ini beneran dilakukan, ada progresnya dan terbuka untuk dievaluasi, terbuka untuk dikontrol oleh pihak lain. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan melalui aksi nyata hari ini kita mendapatkan insight baru untuk menolong semua kita agar lebih maju daripada hari kemarin. Ya, jadi hari ini dibutuhkan oleh hari kemarin, tapi hari besok dibutuhkan hari ini. Kita hanya flashback ke belakang, tapi kita lihat masa depan yang lebih baik, sehingga dengan CGP dan GP menjadi perubahan sekolah kita. Kemudian yang saya boleh sampaikan, terima kasih atas perhatiannya, dan dengan demikian secara resmi acara hari ini aksi nyata CGP dan CGP ya, asal sekolah SMA 12 Bandung resmi dibuka. Terima kasih kepada Bapak Dr. Anies Supriyanto yang sudah membuka dan memberi sambutan untuk acara ini. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi dari CGP SMA Negeri 12 Bandar Lampung. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesediaan waktunya masih sampai dengan pukul 11 masih bersedia duduk di sini dengan penuh semangat untuk dapat menyimak hasil dari diseminasi kami, untuk menyimak diseminasi atau pembahasan dari tugas kami di calon guru penggerak angkatan 11. Tadi sebelum saya menjelaskan materi tentang posisi kontrol restitusi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Eni Wijayanti, CGP angkatan 11 dari Kota Bandar Lampung di instansi SMA Negeri 12 Bandar Lampung. Dan sebelum saya menjelaskan tentang apa sih posisi kontrol restitusi, tadi Bapak Ibu sudah menyimak tentang materi pertama, yaitu tentang paradigma belajar. Kalau kita ingat kembali, tentunya paradigma belajar tadi adalah dari hasil pemikiran Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara ini merupakan salah satu profil yang bisa memajukan pendidikan yang ada di negara kita. Kalau kita ingat kembali, bahwasannya dulu pendidikan itu hanya untuk kalangan-kalangan tertentu, hanya untuk orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan pendidikan. Nah, setelah dipelajari atau dikemukakan oleh Bapak kita Ki Hajar Dewantara, oh ternyata pendidikan itu tidak hanya untuk kalangan tertentu, semua kalangan itu wajib mendapatkan pendidikan. Sehingga dengan sekarang adanya kurikulum merdeka yang mana anak diberikan kebebasan dalam menentukan arah mana yang mereka mau. Jadi ibarat kita seorang pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani. Kita akan menanam padi, kita pasti akan menumbuhkan padi. Bagaimana cara kita menumbuhkan padi tersebut? Tentu dengan berbagai macam teknik ataupun cara, yang mana teknik atau cara ini yang nantinya akan menentukan kita bahwa padi nanti akan tumbuh subur, tumbuh baik atau tidak. Tapi kita tidak bisa memaksakan padi untuk tumbuh menjadi jagung seperti itu. Padi tumbuh menjadi jagung seperti itu. Jadi di sini kita hanya bisa menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Nah, tadi juga sudah dipaparkan pula tentang disiplin positif, yang mana disiplin positif ini tentunya sangat diperlukan dalam dunia pendidikan. Kenapa?
kalau kita ingat atau kita lihat peserta didik kita, tentunya semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya teknologi, semakin banyak pula pelanggaran-pelanggaran yang tentunya sudah dilakukan oleh peserta didik. Nah, di sini peran kita sebagai guru tentunya harus tahu bagaimana kita bersikap mendisiplinkan. Bagaimana kita harus tahu bersikap mendisiplinkan peserta didik kita atau anak didik kita supaya apa? Supaya ketika mereka menantinya, ketika tumbuh dewasa, mereka bisa belajar dari kesalahan yang mereka perbuat. Nah, selanjutnya tadi juga sudah dipaparkan tentang 3 motivasi perilaku manusia, bahwasannya setiap manusia peserta didik tentunya punya motivasi dalam bertindak. Kemudian yang terakhir tadi juga dijelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Ternyata peserta didik kita melakukan tindakan, melakukan perilaku tentunya ini berkaitan dengan memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang posisi kontrol. Posisi kontrol ini ada 5, seperti kita tahu, kita lihat di depan. Nah, apa sih posisi kontrol ini? Nah, tentunya kita sebagai pendidik atau sebagai guru ataupun sebagai tenaga pendidik yang tidak hanya guru, mungkin kita ditugaskan di bagian BK atau di bagian staff, mungkin atau di bagian security. Tentunya kita di sini berperan sangat aktif untuk mendisiplinkan peserta didik. Nah, bagaimana caranya? Tentunya kita punya posisi kontrol yang mana yang seharusnya kita terapkan kepada peserta didik dengan beragam macam karakter yang mereka punya, dengan beragam macam kebutuhan yang mereka inginkan, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita posisikan untuk peserta didik ketika tidak atau melanggar kedisiplinan yang tentunya sudah diterapkan di sekolah tidak berefek negatif atau tidak berimbas negatif di masa depan anak-anak kita. Tentunya ini yang kita inginkan. Tapi sejauh mana kita lihat ternyata ketika kita menjadi wali kelas, ketika kita menjadi guru, kita sama-sama tidak lepas dari kita sebagai manusia. Kita tentunya punya yang namanya emosional ketika menghadapi peserta didik yang melanggar kedisiplinan sekolah atau melanggar salah satu tata tertib sekolah. Nah, tentunya di sini kita harus berperan sebagaimana tugas kita sebagai guru yang nantinya diharapkan peserta didik kita tadi yang melanggar kedisiplinan, yang melakukan pelanggaran tata tertib itu nantinya berpengaruh yang sangat baik untuk masa depan anak-anak kita. Nah, apa saja sih posisi kontrol? Nah, di sini yang pertama, posisi kontrol itu ada yang sebagai penghukum. Nah, ini tentunya sangat banyak sekali ya Bapak Ibu guru. Kita lihat bahwasannya seorang guru atau seorang pendidik masih menerapkan posisi penghukum dalam mendisiplinkan anak-anak kita. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini pun masih banyak Bapak Ibu saya temui atau kita temui bahwasannya ketika kita mendisiplinkan peserta didik kita itu masih memakai membuat merasa bersalah. Yang ketiga, ini sebagai teman. Jadi ketika kita mendisiplinkan siswa, kita bertindak hanya sebagai teman, kemudian bertindak sebagai pemantau, kemudian yang terakhir bertindak sebagai manajer. Nah, apakah itu bertindak sebagai penghukum, bagaimana bertindak sebagai pembuat merasa bersalah, bagaimana bertindak sebagai teman, pemantau ataupun manajer? Tentunya dari 5 posisi kontrol ini terhadap kita mendisiplinkan peserta didik ada yang baik, ada juga yang belum baik. Nah, mana yang baik dan mana yang belum baik, mari kita pahami. Nah, yang pertama tadi sebagai penghukum. Bapak Ibu itu penghukum, bukan penghukum ya Bapak Ibu. Ada kesalahan dalam mengerti. Baik sebagai penghukum, di sini sebagai penghukum itu guru bertindak sebagai memaksa. Dia memaksa untuk mau mengikuti apa kata guru. Misalnya nih, di sini seperti ada kata-kata patuhi aturan saya atau
siswa yang tidak mengerjakan PR. Awas ya nak ya, kalau kamu besok nggak mengerjakan PR, nilai kamu bakal saya nolkan, seperti itu. Kemudian ada juga kata-kata kamu selalu saja salah. Misalnya nih, siswa, mungkin kita sering lihat banyak siswa yang terlambat, dan itu aja siswanya. Kadang kita ngomong, kamu selalu yang terlambat, kamu lagi yang terlambat. Nah, ini juga sebagai sifat menghukum. Kemudian ada yang guru yang berkata juga, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Misalnya ada tugas, waktunya sudah habis, anak itu selalu yang terakhir ngumpulin tugas. Gurunya bilang, kenapa kamu nak selalu saja terakhir ngumpulinnya, nggak seperti kawan-kawan lainnya. Nah, ini sebagai salah satu bentuk penghukum dari seorang pendidik. Nah, selanjutnya, nah hasilnya kalau kita bertindak sebagai penghukum, tentunya kemungkinan murid akan marah, akan mendendam atau bersifat agresif. Nah, bisa jadi setelah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, kemudian atau meja tulisnya. Kalau lebih gurunya lagi nih, sebeli sama gurunya, siswanya bisa jadi incer di kendaraan gurunya, nanti dicoret-coret, atau mobil, ban motor mobil, bapak ibu bisa dikepesin, seperti itu. Nah, ini hasil dari sifat menghukum yang dilakukan oleh peserta didik atau guru dalam mendisiplinkan anaknya. Ini hasilnya. Nah, gimana selanjutnya tentang posisi kontrol? Nah, membuat merasa bersalah. Untuk posisi kontrol ini, membuat merasa bersalah ini juga sering kali kita temui bapak ibu di sekolah-sekolah. Misalnya, ketika seorang guru itu merasa siswa kita sering melakukan pelanggaran, kita terlalu capek untuk marah-marah. Akhirnya kita buatnya dengan bahasa seperti ini. Ketika dia tidak mengerjakan PR misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, Mas. Kenapa selalu kamu yang tidak mengerjakan PR? Nah, dengan bahasa seperti ini ternyata ini sudah membuat anak merasa bersalah. Kemudian dengan contoh lainnya, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya nak, sudah dinasehati berkali-kali tapi masih dilakukan pelanggaran lagi, sehingga selalu bilang, nah pak kamu lagi yang buat salah, kamu lagi melakukan ini. Nah, ini juga akan membuat peserta didik merasa bersalah. Kemudian bisa juga dengan bahasa sebetulnya, nah gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, ini sering sekali terjadi di dalam kelas. Nah, orang tuamu sudah bayar mahal-mahal kamu sekolah, coba kamu hitung berapa biaya sekolahmu setiap bulan, belum ongkos bensinnya, belum kuotanya, belum uang jajannya, kamu gak kasihan pada orang tuamu. Nah, ini juga merupakan suatu posisi kontrol seorang guru yang membuat peserta didiknya merasa bersalah, sehingga nanti ketika posisi ini diterapkan maka akan menghasilkan selanjutnya Bu Ana, ya, akan menghasilkan murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, mengecewakan orang tuanya. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Kenapa lebih berbahaya? Pendam sendiri perasaannya. Saya ini salah terus loh di mata guru, saya ini salah terus loh di mata orang tua. Jadi dia pendam sendiri. Kalau misalnya ini sampai meledak, ya itu akan bisa lebih berbahaya. Sifatnya kan gak dikeluarkan. Nah, karena emosi akan tertanam rapat di dalam, murid menahan perasaan. Jadi kalau penghukum tadi langsung dikeluarkan, kalau untuk yang merasa bersalah ini dipendam. Tapi justru ketika dipendam akan lama sembuhnya dan akan teringat terus seperti itu. Nah, posisi kontrol yang ketiga itu adalah sebagai teman, dan itu juga seringkali kita temui ya Bapak Ibu, sebagai seorang guru ketika kita melihat anak didik kita melakukan pelanggaran atau kedisiplinan terhadap tata tertib, kadang guru berkata gini, ayo bantulah demi Bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, ya sudah lain kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bereskan. Nah, artinya di sini sikap kita sebagai teman terhadap
didik, yang mana ketika kita bersikap sebagai teman kepada peserta didik, tentunya hasil yang diperoleh akan hasilnya murid akan merasa senang dengan akrab dan akrab dengan guru. Tapi ini ada juga dampak negatifnya. Walaupun ini merupakan ada dampak positifnya, tapi juga punya dampak negatif. Apa dampak negatifnya? Dia selalu ketergantungan dengan guru tersebut. Nggak apa-apa, saya nggak kerjain PR, gurunya baik kok. Paling nggak dihukum, hanya dikasih tahu besok supaya tidak melakukan lagi. Kemudian bila ada masalah, dia akan merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah, biasanya ini dengan wali kelas ya, ketika ada peserta didik yang melakukan kesalahan atau pelanggaran tata tertib, wali kelasnya bisa bersikap sebagai teman. Untuk apa? Dengan ibu itu saya nggak dapat nilai, nanti saya minta tolong wali kelas saja supaya mau membantu saya untuk bujuk ibu matematika misalnya untuk bisa memberi nilai saya. Nah, artinya di sini dia ketergantungan, tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, selanjutnya posisi kontrol yang keempat itu adalah sebagai pemantau. Artinya di sini sebagai pemantau dia hanya seorang pendidik hanya memantau, tidak melakukan tindakan. Kalau memantau kan melihat ya Bapak Ibu ya, tidak melakukan tindakan. Dia akan bertindak ketika sudah jelas peraturannya. Misalnya di sini dengan bahasa peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi hanya sebatas kalau kamu melakukan kesalahan A, kamu tentunya tahu apa konsekuensinya. Kalau kamu melakukan kesalahan B, itu kira-kira apa konsekuensinya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir hasilnya Bapak Ibu. Kalau sebagai pemantau, hasilnya ini adalah murid memahami konsekuensi yang akan dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Misalnya nih, di dalam kelas ada pelajaran matematika. Mungkin kenapa saya sampaikan pelajaran matematika, karena sampai saat ini pelajaran matematika ini dianggap pelajaran paling sulit ya dari peserta didik. Peserta didik mengerjakan soal matematika atau latihan, dia akan mengerjakan ketika dipantau sama gurunya di kelas. Nah, kalau gurunya tiba-tiba izin ke toilet atau izin ke kantor, ternyata anak tidak mengerjakan PR-nya atau tidak mengerjakan tugasnya. Nah, di sini dia memang tahu melanggar peraturan, tetapi dia merasa tidak nyaman kalau ada gurunya. Dia akan mengerjakan tugas kalau ada gurunya. Kalau nggak ada, mereka akan tidak mengerjakan tugasnya. Jadi di sini ada motivasi ekstrinsik yang motivasi yang dimiliki siswa untuk mengerjakan sesuatu. Oke, selanjutnya. Nah, yang terakhir ini adalah posisi manajer. Apa sih posisi manajer ini? Nah, posisi manajer ini posisi paling tinggi dari seorang pendidik untuk melakukan pendisiplinan kepada peserta didik atau melakukan pendisiplinan atas pelanggaran tata tertib yang sudah diberikan oleh gurunya. Nah, ini nantinya sebagai manajer ini akan dibahas lebih lanjut di penerapan segitiga restitusi. Di sini saya jabarkan sedikit tentang bagaimana ketika kita berperan sebagai manajer, apa sih kata-kata yang harus kita ucapkan. Misalnya di sini apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Artinya, kita menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada dalam peserta didik, yaitu motivasi yang ada dalam dirinya sendiri untuk mengubah perilaku atau sikap yang tidak disiplin yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, selanjutnya Bu, hasilnya ya, pada posisi manajer, maka suara guru ini, belum hasilnya ya Bapak Ibu. Di sini sebagai posisi manajer, suara guru ini sebaiknya lurus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berpacak pinggang atau bersikap seolah
sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai posisi teman seperti itu. Nah, posisi manajer ini guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum saya ke motivasi eksternal dan motivasi intrinsik, boleh ditonton video yang sudah saya buat. Nah, untuk lebih memahami peran seorang pendidik di kelima posisi yang saya jelaskan tadi, ada video yang mungkin bisa menjelaskan mana yang sebagai posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman ataupun posisi pemantau. Nah, yang posisi penghukum duluan, coba disimak. Ini sebagai posisi penghukum. Nah, posisi kontrol, posisi penghukum. Coba diperhatikan Bapak Ibu. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah 4 video yang kita tonton. Sekarang video terakhir yaitu tentang posisi sebagai manajer. Nah, dari dilihat posisi terakhir sebagai seorang guru kontrol manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu video tentang 5 posisi kontrol
yang bisa diterapkan oleh guru atau pendidik dalam mendisiplinkan peserta didiknya. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut, Bapak Ibu, ternyata ada yang bisa membuat identitas peserta didik menjadi gagal atau bisa juga menjadi berhasil atau sukses. Nah, posisi mana yang menyebabkan identitas gagal? Yang mana perilaku kontrolnya itu dikatakan negatif, yaitu sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah. Yang tadi saya sampaikan, ternyata dengan kita bertindak sebagai penghukum dan bertindak sebagai membuat merasa bersalah akan mendapatkan efek kedepannya peserta didik kita akan merasa tidak berkembang atau merasa bahwa dirinya ini tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dalam dirinya, sehingga akan membekas sampai dia selesai sekolah, sampai peserta didik kita dewasa. Nah, sedangkan sebagai identitas sukses atau perilaku kontrol yang positif itu ada dua, yaitu sebagai teman dan pemantau. Nah, sebagai teman ataupun pemantau ini bisa berdampak positif, walaupun masih ada dampak negatif yang akan diperoleh oleh siswa. Sedangkan posisi yang paling baik tadi ada di posisi manajer, yaitu posisi yang mampu mengontrol dirinya, baik sebagai pendidik ataupun sebagai peserta didik. Nah, baik Bapak Ibu, untuk forum diskusi yang 5 posisi kontrol, nah, ketika berinteraksi dengan peserta didik berdasarkan 5 posisi kontrol yang sudah saya jelaskan tadi, posisi manakah yang sering Bapak Ibu pakai? Setelah mengetahui materi ini, kira-kira posisi mana yang akan dipakai selanjutnya? Oke, siapa yang bersedia untuk maju ke depan menjelaskan posisi mana yang selama ini telah dilaksanakan? Baik Ibu, boleh silakan ke depan Ibu. Kenalkan, nama saya Nurul Dayani. Saya di sini biasanya sebagai penghukum, tapi setelah saya mendengar penjelasan Ibu, saya akan berlaku sebagai seorang manajer. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas refleksinya. Betul sekali ya, ternyata masih banyak sekali posisi kontrol yang sudah kita lakukan ini tidak sesuai dengan yang seharusnya seorang pendidik lakukan. Terima kasih. Demikian mungkin pemaparan tentang 5 posisi kontrol peserta didik yang saya sampaikan. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ana Pratiwi Abdanila. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Wijayanti. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pada video kali ini akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang praktik penerapan segitiga restitusi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka bisa memperlakukan orang lain. Selamat pagi Ramli. Pagi Bu. Kamu terlambat lagi hari ini. Kira-kira dalam seminggu ini kamu sudah terlambat berapa kali? Apa yang terjadi? Maaf Bu, tadi pagi saya terlambat bangun Bu. Jadi saya terlambat datang ke sekolah. Memang terlambat bangun pagi selalu menjadi masalah buat kita. Kita yang muslim jadi sholat subuhnya kesiangan. Belum Ramli nanti di perjalanan, belum siap-siap ke sekolahnya. Kamu kira-kira berangkat ke sekolah naik apa dan butuh waktu berapa lama? Saya biasanya di perjalanan ke sekolah itu sekitar 20 menit, kalau enggak 15 menit Bu. Dengan diantar oleh motor oleh kakak saya Bu. Tapi rumah kamu lumayan jauh ya dari sekolah. Betul. Kita tidak tahu resiko apa yang terjadi di jalan. Apabila berjalan akan menambah waktu keterlambatan kamu sampai di sekolah.
Nah, sekarang kita tahu ya, ternyata bangun pagi akan menyebabkan kita terlambat di sekolah. Juga kamu harus tahu pentingnya memahami waktu supaya kamu tidak lagi sering bangun kesiangan. Kira-kira nih, kamu bisa nggak memastikan hal ini tidak terjadi lagi? Saya akan janji Bu untuk mencoba bangun lebih awal lagi, dan saya terlambat lagi akan mencari solusi yang lebih baik lagi Bu, seperti memasang alarm Bu. Baik, itu bagus ya. Sekarang coba kita bicara tentang segitiga restitusi, yang mana restitusi ini dapat menyelesaikan masalah kamu yang terlambat. Metode ini bisa digunakan untuk mengatasi masalah ketika kita terlambat dan mencari solusi yang terbaik. Baik Bu, saya akan mencoba memahami bagaimana menyelesaikan masalah saya Bu. Baik, kalau gitu kira-kira dari Ramli sendiri tindakan apa yang akan dilakukan Ramli untuk mengatasi masalah ini? Pertama ya Bu, kayak tidak bergadang lagi Bu, dan kedua akan memasang alarm Bu biar tepat waktu bangun paginya Bu. Nah, kira-kira kalau dua hal tersebut sudah dilakukan, tadi katanya mau tidak begadang lagi, terus memasang alarm. Tapi kalau ternyata Ramli masih bangun kesiangan, kayak mana? Jika saya masih belum bangun, saya akan minta bangun kakak saya Bu. Oke, itu bagus ya. Artinya Ramli tahu hal apa yang harus dilakukan supaya tidak lagi terlambat untuk datang ke sekolah. Karena kalau terlambat datang ke sekolah, tentunya Ramli selain ketertinggalan mata pelajaran akan mendapatkan konsekuensi dari sekolah. Saya akan bekerja keras biar seperti tidak bangun awal lagi, dan seperti biasanya akan saya tepatkan waktu datang ke sekolah Bu. Terima kasih ya, artinya Ramli di sini tahu tindakan apa yang harus dilakukan, serta Ramli bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah Ramli lakukan. Semoga kedepannya Ramli bisa disiplin dalam waktu ya. Oke, sekarang Ramli boleh kembali lagi ke kelas. Terima kasih ya. Selamat pagi Talita. Pagi Bu. Talita, Ibu lihat akhir-akhir ini kamu sering tidak hadir ke sekolah. Kira-kira apa yang terjadi ya nak ya? Saya sering merasa sakit perut dan mual akhir-akhir ini Bu karena masalah lambung. Ibu sangat menyesal mendengarnya. Memang masalah lambung itu sangat mengganggu. Kira-kira Talita sudah pernah berobat belum? Saya sudah mencoba beberapa obat yang diresepkan dokter, tetapi masih sering kambuh Bu penyakitnya. Mungkin Talita perlu berkonsultasi dengan dokter spesialis lambung untuk lebih tahu tentang penyakit yang Talita hadapi. Selain itu, apakah orang tua Talita sudah mengetahui? Sudah Bu, saya sudah memberitahu mereka dan mereka sangat mendukung. Mereka selalu memberikan nasihat bagus tentang makanan yang harus saya hindari. Dukungan keluarga itu memang sangat bagus dan sangat diperlukan. Namun Talita tahu kan, Talita itu sebagai siswa tentunya ada tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Nah, Talita tidak hadir ke sekolah tentunya akan banyak mata pelajaran yang ketertinggalan. Kira-kira nih dari Talita bagaimana solusi untuk mengejar ketertinggalan di sekolah? Saya selalu mengusahakan untuk mengejar ketinggalan saya Bu. Jika saya merasakan keadaan saya sudah lebih baik, saya juga meminta teman kelas untuk memberikan catatan atau tugas yang sudah diberikan kepada bapak mata pelajarannya Bu. Itu sangat bagus ya, artinya Talita tahu tindakan apa yang harus Talita lakukan untuk mengejar ketertinggalan di sekolah. Namun Talita tentunya harus berusaha untuk memberitahu guru ataupun wali kelas ketika Talita tidak bisa hadir ke sekolah. Baik Bu, saya akan mencoba yang terbaik untuk hadir di sekolah dan menyelesaikan semua tugas yang ketertinggalan saya. Baik Talita, semoga kamu bisa segera pulih dan segera bisa sekolah selalu dan tidak sering izin untuk tidak hadir ke sekolah sehingga semua mata pelajaran bisa dituntaskan dengan baik. Ibu. Oke, sekarang Talita boleh kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Talita, kelas 11 Desain Komunikasi Visual dari SMK Bina Lati Karya Bandar Lampung. Perasaan saya setelah menjalankan restitusi bersama Ibu Eti Wijayanti adalah sangat senang karena saya mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi, yaitu terlambat masuk sekolah karena sakit asam lambung yang sering saya alami. Terima kasih Bu Eti sudah memberikan saya solusi. Saya akan berjanji untuk berusaha masuk sekolah atau mengejar ketinggalan pelajaran ketika saya sakit. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah praktik penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan untuk menangani beberapa kasus yang terjadi di sekolah saya. Semoga dapat membawa perubahan dan menciptakan budaya positif di sekolah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.